Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan PAI Fikih ya. Pada hari Sabtu kemarin kita telah belajar Al-Quran hadis bab hukum pada awal-awal surah atau fawatihus surah, pembuka surah. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar fikih tentang warisan di dalam Islam. Ini kompetensi dasar belajar dasar dan tujuan pembelajarannya untuk materi saja. Nah, nanti kita akan belajar tentang pengertiannya, waris itu apa, dasar hukumnya, sebab mendapatkan warisan, kemudian ahli waris itu siapa saja, kemudian ada hijab, aul, dan rod, dan hikmah warisnya. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian ilmu waris. Ilmu waris adalah ilmu tentang warisan. Ilmu ini juga disebut ilmu faraid, yaitu ilmu yang membahas pengaturan pembagian harta warisan bagi ahli waris. Nah, menurut bagian yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Jadi sudah ditentukan bagian-bagiannya di dalam Al-Quran. Nah, sebelum dilakukan pembagian warisan ini, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan terlebih dahulu terhadap warisannya. Jadi, belum boleh dibagi-bagi terlebih dahulu. Harus digunakan untuk beberapa hal. Yang pertama di sini ada hutang. Jadi harus membayar hutang si mayit tersebut. Kemudian harus ahli waris itu sebelum dibagikan harus digunakan untuk wasiat dari si yang meninggal. Kemudian untuk zakat dan lain sebagainya. Nah, dasar hukumnya ada firman Allah, kemudian ada sabda Nabi, dan juga ada ijma' dan ijtihad ya. Nah, dalam Quran surah An-Nisa disebutkan bahwasanya lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan itu mendapatkan bagian dari harta warisan. Nah, ketentuannya nanti akan kita bahas. Kemudian hadis yaitu al-hikul fara'idha bi ahliha fama bakiya fahuwa li aula rajulin zakar. Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Kemudian ada ijma dan ijtihad. Para ulama banyak sekali peranannya dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka atau waris ini, yang secara teknis memang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, sebab-sebab mendapat waris. Yang pertama yaitu dikarenakan nasab. Nasab itu apa? Nasab itu dikarenakan hubungan darah anak, ya kan? Baik ke atas seperti bapak, ibu, atau ke bawah seperti anak, kemudian cucu, maupun ke samping seperti saudara, paman, dan sebagainya. Kemudian ada perkawinan seperti suami istri. Kemudian memerdekakan budak dan juga karena hubungan agama. Nah, ini sebab-sebab mendapatkan warisan. Nah, adapun sebab tidak mendapat warisan ya, walaupun dia seharusnya mendapatkan warisan karena beberapa hal, maka dia tidak menjadi ahli waris. Yang pertama, pembunuh, seperti anak membunuh orang tua, maka anak tersebut di dalam Islam tidak mendapatkan warisan. Kemudian murtad, keluar dari Islam. Kemudian kafir, orang kafir. Kemudian hamba sahaya, budak, itu tidak mendapatkan warisan tuannya. Kemudian sama-sama meninggal di dalam satu waktu.
Kemudian syarat waris. Nah, jadi waris terjadi jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kematian si mayit atau hilang tidak diketemukan lagi. Kemudian adanya ahli waris yang hidup meskipun di dalam kandungan. Kemudian tidak adanya 3 penghalang waris seperti budak, terbukti membunuh, beda agama, atau murtad. Nah, ini syarat-syarat waris. Nah, kemudian kita membahas ahli waris ya. Ahli waris dari laki-laki. Jadi siapa saja sih dari pihak laki-laki yang mendapatkan warisan? Di sini ada 10. Yang pertama ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki atau keponakan, paman, anak laki-laki dari paman atau sepupu, suami, bekas budak laki-laki yang dimerdekakan. Nah, kemudian ahli waris perempuan. Kalau perempuan, yang pertama anak perempuan. Kemudian anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Kemudian ibu, nenek dan seterusnya. Saudara perempuan, kemudian istri bekas budak perempuan yang dimerdekakan. Kemudian ahli waris yang tidak terhalang. Nah, jadi ada 3. Nah, ketiga ini pasti mendapatkan warisan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Yang pertama suami dan istri, kemudian ayah dan ibu, kemudian anak kandung baik laki-laki ataupun. Nah, kemudian jenis waris ya. Nah, jenis waris atau kalau di dalam buku di sana golongan ahli waris itu ada 2. Yang pertama yaitu ashabul furud atau juga bisa disebut dengan zawil furud, yaitu orang yang mendapatkan warisan berdasarkan kadar yang telah ditentukan dalam ketentuan Islam. Nah, nanti dijelaskan di situ bahwa yang zawil furud itu ada 12 orang, 4 laki-laki, kemudian 8 perempuan. Yang kedua yaitu asobah. Asobah itu orang yang mendapatkan warisan dari kelebihan harta setelah diserahkan pada ashabul furud. Jadi ketika hartanya sudah dibagi-bagi nih oleh ashabul furud, ada sisa, maka sisa itu dinamakan asobah. Nah, kita masuk ke pembagian ya. Jadi ini hanya sekilas saja, nanti Ustadz share tabel warisan. Bapak dapatnya seberapa, ibu dapatnya berapa. Ibu kalau tidak ada anak itu dapatnya berapa. Nah, nanti Ustadz share di tabel untuk lebih memudahkan ya. Nah, ashabul furud di sini ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat 1/4, ada yang mendapat 1/8, 2/3, 1/3, dan juga 1/6. Nah, ashabul furud yang mendapatkan 1/2 ada 5. Yang pertama anak perempuan ya, kemudian yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan, itu dapat 1/2. Kemudian saudara perempuan sebapak dan seibu, kemudian saudara perempuan sebapak, kemudian suami jika tidak memiliki anak atau cucu laki-laki itu mendapat 1/2. Nanti cara menghitungnya bagaimana nanti kita praktekkan ya. Contohnya harta warisan ditinggalkan 1 miliar, 100 juta atau 500 juta. Nah, itu ada anak laki-laki, anak perempuan, bapak, cucu. Nah, itu cara membaginya bagaimana nanti kita praktekkan. Nah, kemudian ashabul furud yang mendapat 1/4 itu ada 2, yaitu suami jika istri memiliki anak atau cucu laki-laki, istri jika tidak memiliki anak atau cucu laki. Nah, kemudian yang mendapat 1/8 itu istri jika memiliki anak atau cucu laki-laki ya. Kemudian kalau tadi 1/4 kan istri tidak memiliki anak. Nah, kalau 1/8 istri memiliki anak. Kemudian yang mendapat 2/3 yaitu ada 4, 2 anak perempuan atau lebih. Jadi beda ketika 1 anak perempuan, kemudian 2 anak perempuan, itu beda. Kemudian 2 anak perempuan dari anak laki-laki atau cucu perempuan,
dua saudara perempuan sebapak dan seibu, dua saudara perempuan sebapak atau lebih. Nah, yang mendapat sepertiga yaitu ibu jika mayit tidak terhajab. Kemudian dua atau lebih dari saudara laki-laki atau saudara perempuan yang seibu. Nah, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Kita lanjutkan mawaris ini dalam video selanjutnya. Kita akan belajar bagaimana cara menghitung harta warisan ini ya. Jadi silakan di-download terlebih dahulu tabel mawaris yang Ustadz share di LS ya. Harus di-download dan dibaca. Kalau bisa mah dihafal, tapi kalau memang tidak bisa atau tidak sempat atau susah, ya yang penting kalian nanti endingnya bisa menghitung ahli waris. Contohnya, cara menghitungnya itu seperti ini. Kalau harta warisan itu ada 500 juta, kemudian ada anak laki-laki, anak perempuan, kemudian ada bapak, ada istri. Nah, itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu nanti kita belajar ya. Oke, cukup sekian akhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.